Bapak Ibu sudah ada dua kata yang disampaikan oleh para malaikat kepada gembala yang tetap berlaku bagi setiap kita sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang pertama dikatakan jangan takut. Hari-hari ini ada banyak orang merasa takut. Saya mau tanya, takut itu boleh enggak? Tentunya boleh, karena takut itu manusiawi. Bahkan pemazmur berkata, pada saat aku takut, aku percaya kepadamu. Yang tidak boleh, Bapak Ibu Saudara, kita membiarkan rasa takut itu menguasai hidup kita dan menjadikan itu ketakutan dalam hidup kita. Takut boleh, tapi ketakutan tidak boleh. Karena ketakutan akan menguasai hidup kita, kemudian menyeret kita kepada keputusasaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berita yang disampaikan bagi orang yang mau membuka hatinya dan membiarkan Tuhan masuk dalam hidupnya, ada kesukaan besar. Yang menjadi pertanyaannya malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalami kesukaan besar di tengah-tengah persoalan, masalah, tantangan yang masih kita hadapi hari ini? Pada waktu saya menyiapkan renungan ini, saya mendapati, Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada 3 alasan bagaimana kita tetap bisa mengalami kesukaan besar, bagaimana kita tetap bisa makan bersama dengan Tuhan di hadapan para lawan kita hari-hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena kita memiliki Tuhan yang demi kasihnya bagi kita, Dia rela memberikan apa saja bagi setiap kita. Suatu kali saya membaca sebuah kisah nyata. Ini terjadi di Eropa setelah Perang Dunia yang pertama. Maka di seluruh jalan-jalan di Eropa, Bapak Ibu Saudara, dijumpai ada begitu banyak anak-anak yatim piatu yang terlantar di jalan-jalan. Mereka kehilangan kedua orang tuanya akibat peperangan itu. Mereka tidak ada yang merawat, mereka kelaparan di jalan-jalan. Lalu kemudian Amerika kirim bantuan ke Eropa. Mereka mendirikan sebuah yayasan sosial di sana. Lalu mereka tampung semua anak-anak yatim piatu yang terlantar di jalan-jalan itu. Mereka berikan makanan, mereka rawat dengan baik di tempat itu. Sampai suatu hari datang seorang bapak ke tempat itu. Dari penampilan bapak itu kelihatan sekali, bapak ini sangat menderita dan sangat kesakitan. Jalannya juga sudah tertatih-tatih. Di tangan dari bapak itu dia menuntun seorang anak. Dan anak itu tidak kalah menderitanya dengan bapak itu. Badannya kurus, kering, perutnya buncit kelaparan, tidak terawat sama sekali. Lalu mereka diterima oleh seorang petugas. Kemudian bapak itu berkata, "Pak, tolong beri anak ini makanan. Tolong rawat anak ini baik-baik di tempat ini." Namun petugas itu bertanya, "Mohon maaf Pak, apakah ini anak Bapak?" Pada saat ditanya demikian, Bapak itu kemudian menjawab, "Iya, ini anak saya." Namun pada saat Bapak itu berkata bahwa itu adalah anaknya, petugas itu berkata, "Mohon maaf Pak, peraturan di dalam badan yayasan sosial ini, kami cuma menampung anak-anak yatim piatu. Tapi karena anak ini masih punya bapak, jadi mohon maaf, kami tidak bisa menampung anak bapak untuk dirawat di tempat ini." Namun bapak itu berusaha meyakinkan petugas itu sambil berkata, "Tapi kalau kamu mengerti betapa menderitanya saya dan tidak berdayanya saya untuk merawat dan memberi makan anak saya ini, kamu pasti mau terima anak saya untuk dirawat di tempat ini." Namun petugas itu kembali berkata, "Mohon maaf Pak, peraturan tetap peraturan. Kami tidak bisa menampung anak Bapak dirawat di tempat ini." Lalu dengan putus harap, Bapak itu menatap anaknya. Namun sebaliknya, dengan penuh harap
berharap anak itu menatap mata bapaknya. Setelah itu bapak ini jongkok, dia peluk anaknya. Dia menangis sejadi-jadinya. Setelah beberapa saat kemudian, bapak ini bangkit berdiri, lalu bertanya kepada petugas itu, "Jadi maksud kamu, kalau saya mati, baru kamu mau terima anak saya untuk dirawat di tempat ini?" Lalu petugas itu menjawab, "Demikian Pak aturannya." Lalu dengan tangan gemetar, sang bapak meletakkan tangan anaknya di tangan petugas itu sambil berkata, "Tolong beri anak saya makanan. Tolong rawat anak saya baik-baik di tempat ini. Berikan semua yang terbaik yang ada di tempat ini untuk anak saya. Sementara itu saya akan urus urusan saya sendiri." Setelah berkata demikian, bapak ini kemudian pergi, lalu membunuh dirinya sendiri, hanya supaya anaknya bisa diterima di tempat itu dan mendapatkan yang terbaik di situ. Pada waktu saya baca kisah nyata ini, saya berkata, Tuhan, seandainya saja di muka bumi ini ada seorang bapak yang bisa begitu sayang kepada anaknya, sehingga dia rela mati hanya supaya anaknya bisa menerima yang terbaik dalam hidupnya. Bukankah itu juga yang kau buat dalam hidupku? Bukankah itu juga yang dia buat dalam hidup saudara dan saya? Sebab ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia bukan hanya sekedar berkata bahwa dia mengasihi kita, namun dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya dia beri bagi kita. Pertanyaannya malam hari ini, kalau hidupnya saja dia sudah berikan buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormat
setiap kali kami mengingat akan kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami, Bapa, kami merasa malu. Karena atas dasar apa Engkau mengasihi kami sedemikian rupa, padahal tidak ada yang baik dari hidup kami ini. Bahkan sampai saat ini kami mengaku kami masih sering kali mengecewakan Engkau, Tuhan, dengan pikiran kami, perkataan kami, perbuatan, bahkan dengan rancangan hati kami. Namun demikian pun Engkau tidak pernah berhenti mencintai setiap kami. Bahkan setiap hari baru Engkau perbaharui lagi kasih setia-Mu bagi kami. Itu sebabnya kami sadar, ya Tuhan, sampai kapanpun kami tidak akan pernah bisa membalas segala kebaikan-Mu. Tidak ada cara lain kami membalas segala kebaikan-Mu selain kami datang di hadapan-Mu, mengangkat hati kami, suara kami, tangan kami hanya demi nama-Mu. Itu sebabnya ini sekali lagi pengakuan kami di hadapan-Mu malam ini, ya Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya.
Saudara, bagaimana dengan kehadiran Tuhan dalam hati kita dan dalam hidup kita? Kita tetap bisa merasa jangan takut dan tidak takut lagi menghadapi apapun yang tengah terjadi dalam hidup ini. Bahkan kita bisa mengalami kesukaan besar. Yang kedua, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal rencananya. Bapak Ibu Saudara, Natal tidak terjadi secara kebetulan. Natal tidak terjadi secara mendadak. Tetapi ribuan tahun sebelumnya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan seorang putra akan diberikan bagi kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya. Namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan tidak pernah bekerja tanpa perencanaan. Dan malam ini saya mau tanya, ketika Tuhan memulai rencananya atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita jatuh ke dalam lubang kegelapan? Ketika Tuhan memulai rancangan karyanya atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita tenggelam dalam keputusasaan? Tentunya tidak akan pernah. Itu sebabnya malam ini saya mau katakan, ketika tangan Tuhan memegang tangan kita dan menuntut kita menyeberangi samudra kehidupan kita hari ini, namun di separuh perjalanan tiba-tiba badai datang menyerbu, ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kasih dan kuasanya akan tetap sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Alasan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tetap bisa mengalami kesukaan besar? Bagaimana kita bisa tidak takut menghadapi kenyataan ataupun apapun yang tengah ada di hadapan kita hari ini? Karena kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas itu dinyatakan dalam banyak peristiwa Natal. Bagaimana malaikat bisa turun dari surga lalu berbicara dengan bahasa manusia kepada para gembala. Itu memperlihatkan betapa kuasa Tuhan kita tidak terbatas. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas juga dinyatakan bagaimana seorang perawan bisa mengandung tanpa sebuah perkawinan. Dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu juga dinyatakan bagaimana Allah dapat menjadi manusia. Itu sebabnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami kuasanya yang tidak terbatas itu, buka hatimu dan biarkan dia masuk ke dalam kehidupanmu, maka kau akan mengalami bahwa tidak akan pernah kita ditinggalkan Tuhan untuk bergumul sendiri menghadapi apapun dalam hidup ini. Bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, itu pasti. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan seringkali datang di detik-detik terakhir dari batas pengharapan kita kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan seringkali datang di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Bahkan seringkali pertolongan Tuhan datang di detik-detik terakhir dari batas kepercayaan kita. Namun apapun bagaimanapun keadaannya, tetap pegang janjinya bahwa Tuhan kita tidak akan pernah terlambat untuk menyatakan pertolongannya bagi setiap kita yang percaya. Bapak Ibu sudah ingat ketika bangsa Israel dikejar tentara Firaun, Tuhan bawa mereka sampai ke ujung dari laut Teberau. Dan di saat di muka mereka sudah tidak ada jalan, sementara tentara Romawi datang semakin mendekat, di detik-detik itulah Tuhan membelah laut itu menjadi jalan bagi mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita. Yang Tuhan minta adalah apapun, bagaimanapun keadaannya, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita sudah tidak percaya, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi atas hidup kita. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini dapat terjadi hanya oleh karena iman percaya kita yang melahirkan mujizat bagi setiap kita yang percaya.
mujizatmu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu malam ini. Setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Saya yakin tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara, pencipta lagu ini mengulang kalimat yang sama 4 kali pada refrennya. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Malam hari ini apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita, izinkan Dia masuk dalam hati dan hidup kita. Biarkan Dia melakukan mujizatnya atas hidup masing-masing kita. Ada banyak orang berkata, mana ada mujizat terjadi setiap hari. Sampai detik ini saya nggak pernah mengalami mujizat. Bapak Ibu Saudara, saya mau sadarkan setiap kita malam ini. Kalau pagi hari kita bangun, kita mendapati kita masih bisa bernafas, itu saja sudah mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Abraham belum tahu bahwa Tuhan telah menyediakan domba pengganti anaknya. Ketika pisau itu hampir saja menyembelih buah hatinya yang dia sudah tunggu sekian lamanya. Musa juga belum tahu kalau laut Teberau itu akan terbelah menjadi 2 ketika dia memukulkan tongkatnya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bahkan Nuh juga belum tahu kapan banjir itu akan datang. Sementara dia terus membangun bahtera sambil ditertawakan oleh kaumnya. Yang mereka tahu, mereka harus taat dan percaya. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, di balik ketidaktahuan kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita hari ini, di balik ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi atas hidup kita hari ini, ternyata di belakang kita Dia sudah menyediakan perkara-perkara yang besar bagi masing-masing kita yang tidak terlampaui oleh pikiran kita. Itu sebabnya izinkan dengan hormat saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan pada malam ini. Mengapa saya katakan kita sedang berdiri di hadapan Tuhan? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya perlu tekankan bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jadi saat ini kita tidak sekedar sedang nyanyi bersama, sebab tempat ini bukan karaoke.
Ini ibadah. Itu sebabnya kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya apa? Sesungguhnya setiap kita pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini, kita sedang berdiri di hadapan Tuhan dan kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian, tapi jadikan kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita memperkatakan kata-kata ini dengan iman di hadapan Tuhan, buktikan sendiri, Tuhan kita tidak pernah dusta. Apa yang kita imani, itu yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya mari sama-sama dengan iman di hadapan Tuhan katakan, ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi mujizat-Mu. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu malam ini. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami percaya ketika Engkau hadir dalam hidup kami, maka mujizat itu pasti terjadi. Setiap hari pasti terjadi. Yang tidak keberatan angkat sekali lagi kedua tangan, katakan mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Dengan iman katakan, setiap hari selalu terjadi. Sebab ku percaya pada firman-Mu, jalanku naik dan bukan turun. Sebab ku percaya pada janji-Mu, jadikan aku lebih dari pemenang. Sebab ku percaya pada firman-Mu. Dengan iman katakan, jalanku naik dan bukan turun. Amin. Sebab ku percaya pada janji-Mu, jadikan aku lebih dari jadikan aku lebih dari pemenang. Dengan iman, jadikan aku lebih dari pemenang. Sembah dan puji Dia, sembah
Kami buka hati dan hidup kami. Masuklah dalam kehidupan kami Tuhan. Ambil alih sepenuhnya hak atas masa depan kami. Segala yang ada pada kami Tuhan. Yang tidak keberatan, angkat tinggi-tinggi kedua tangan. Jadilah Raja atas hidup kami. Jadilah Raja atas hidup kami. Bukan hanya pujian yang indah yang ku nyanyikan,
nyanyikan, juga bukan suara yang terdengar. Ku persembahkan bagimu, melayanimu segenap hatiku. Melayanimu segenap hatiku, mengasihimu. Oleh Tuhan, selamat hari Natal dan tahun baru. Kepada persekutuan doa, penuhi percaya dan berkecil-kecil. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. MGJ Ministry, yes, yes, yes. Coba kita ajak semuanya, Kak. Coba ya, saat kita bilang MGJ Ministry, semuanya bilang yes, 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 seperti video tadi ya. MGJ Ministry, yes, yes. Puji Tuhan. Saya sendiri sangat tersentuh, Kak, dengan videonya. Luar biasa. Sampai terharu. Semoga MGJ Ministry tetap dipakai Tuhan. Betul, pelayanannya terus lagi bertambah, Amin. semakin besar. Dan kita semua yang di sini terus mendukung MGJ Ministry dalam doa. Namun tidak hanya doa juga. Ya, betul. Kita juga merindukan saudari-saudari di sini untuk boleh Terlibat ambil langsung. bagian ya. Boleh menghubungi Bang Ramon atau siapapun yang tadi terlihat wajahnya di layar, boleh dicari ya. Saya pengen ikut MGJ Ministry. Kita sangat rindu kedatangan saudara-saudari di tempat ini, boleh ambil bagian. Betul sekali, karena kunjungannya cukup banyak ya Kak, panti Iya. asuhan, panti jompo, panti rehab. Betul. Pengen tahu jadwalnya? Datang persekutuan doa Persekutuan kita. doa. Biasanya di persekutuan doa. Betul. Suka diumumkan. dikasih tahu nih jadwalnya. Minggu ini kemana? Minggu depan kemana? Gitu. Atau kemana-mana. Karena seru, pasti seru. Setiap pelayanannya Iya. sangat memberkati. Betul. Sekali. Dan sekarang Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ko Andrew Cahyadi. Kami kami persilakan. persilakan. Boleh tepuk tangan? Berikan tepuk tangan. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk Bapak Evangelis Jeffrey S. Chandra untuk firman-Nya luar biasa dan pujian penyembahannya yang membawa kita lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan tadi, dan saya pribadi merasa terberkati. Terima kasih banyak dan semua pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk para hadirin yang boleh hadir pada malam hari ini, untuk karyawan dan karyawati PT Multigarmen Jaya dan juga keluarga dan tamu undangan. Terima kasih karena bisa hadir untuk merayakan Natal bersama-sama kami di tempat ini. Juga kita boleh bersyukur kalau tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merayakan Natal bersama-sama. Walaupun acara kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita hanya
karyawan dan karyawati saja yang merayakan Natal pada hari ini, tapi itu tidak menghilangkan makna Natal kita pada tahun ini ya. Juga kita boleh bersyukur gitu kalau perusahaan kita bisa ada sampai hari ini itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang luar biasa, melewati begitu macam kondisi dan situasi yang sama-sama kita ketahui kalau US dollar bisa naik begitu tinggi di akhir beberapa bulan ini, dan juga mungkin kita sama-sama tahu bahwa penjualan kita juga terasa belum begitu maksimal, tetapi seperti Pak Jeffrey tadi katakan ya, bahwa itu kabar tidak baik apapun, kita tetap percaya gitu bahwa tangan Tuhan selalu ada buat kita, dan Tuhan sudah beserta kita, Tuhan mengerti keadaan kita, dan kita tidak perlu khawatir karena Dia selalu beserta kita. Tahun depan apapun yang kita bakal lewatin, Tuhan udah berjalan di depan kita terlebih dahulu, dan kita tidak harus khawatir. Mungkin kita juga bisa bersyukur kalau tadi kita lihat sama-sama MGJ Ministry sudah berusia 5 tahun. Beri tepuk tangan buat kita semua. Itu merupakan hasil kerja dari rekan-rekan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya juga pribadi mengundang untuk rekan-rekan yang terpanggil dan terbeban untuk melayani bisa ikut bersama-sama dalam MGJ Ministry di tahun depan. Kalau kita boleh tadi lihat juga tanggal 19 Desember kita akan merayakan Natal suku Sunda. Saya juga mengundang bila rekan-rekan bisa hadir dan ikut terlibat, kita boleh merayakan ibadah suku Sunda bersama-sama. Pada kesempatan ini juga saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para panitia yang sudah sungguh luar biasa menyiapkan acara pada malam hari ini. Dan saya rasa kita semua bisa terberkati karena jerih payah mereka semua. Terima kasih untuk para panitia yang terlibat, juga untuk tim dari visual dan juga grafis yang boleh memberikan dekorasi yang luar biasa, dan juga untuk tim konsumsi dan semua yang terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi untuk Bapak Jeffrey, terima kasih sudah melayani kami di tempat ini. Biarlah damai sukacita Natal boleh kita rasakan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merry Christmas and Happy New Year. Ya, terima kasih Pak Wali. Jangan kemana-mana dulu Pak, tetap di sini. Boleh berikan tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak pelayanannya. Hai, selamat siang, mengucapkan selamat Natal enggak? Ada paru, kita punya paru. Dekat jantung ada paru. Hati orang siapa yang tahu? Selamat Natal dan tahun baru. Jangan lupa dosa baru. Kepada semua rekan PTM Budaya, saya sudah mengucapkan selamat hari tahun 2018 dan tahun baru 2019.
Michael, sorry, ada yang mau diucapin nggak? Christmas, Happy New Year, Happy Natal buat kita semua. Terima kasih Ci, Mike. Oke, terima kasih. Kepada seluruh rekan-rekan PT Multigarmen Jaya juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim yang sudah bekerja keras untuk terselenggaranya acara Natal ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk tim sound system, multimedia, acara, konsumsi, musik, singer, ase, dekorasi, ada perlengkapan dan lighting juga, para dancer yang biasanya tiap tahun kita nggak pakai dancer, sekarang pakai dancer. Luar biasa sekali, dan untuk semua penasihat dan pendamping panitia kami mengucapkan Terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, dan kami persilakan Bapak Evangelis untuk memimpin bergabung dalam doa. Baik, Bapak Ibu Saudara, secara pribadi saya juga mengucapkan selamat Hari Natal dan masuk di tahun baru dengan sukacita dan dengan Tuhan. Maka kita percaya sepanjang tahun depan kita akan diberkati Tuhan luar biasa dengan kesehatan, dengan segala yang terbaik dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun ini menjadi tahun yang luar biasa buat saya. Bukan hanya karena untuk pertama kali saya boleh ada di tempat ini, tetapi tahun ini saya sedang memperingati 20 years anniversary dari pelayanan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi tahun ini tepat 20 tahun sudah Tuhan mempercayakan pelayanan ini dengan 35 album dan total 65 CD. Pertama kali saya rekaman itu akhir tahun 97, di mana lagu Allah Peduli pertama kali ada di dalam album itu. Jadi lagu Allah Peduli itu sudah 20 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai hari ini puji Tuhan, pujian ini tetap memberikan kekuatan bagi setiap orang. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk pertama kalinya di dalam 20 tahun ini Tuhan sedang menghadiahi saya langsung sekaligus 3 album yang terbaru. Yang pertama setelah The Best pertama saya 10 years, lalu dilanjutkan dengan The Best yang kedua 15 years. Tahun ini dilanjutkan lagi dengan The Best yang ketiga 20 years anniversary, di mana pujian oleh karena kemurahan Tuhan, waktu Tuhan ada di dalam album ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah punya 3 album ini, saya sangat merekomendasikan. Kenapa? Karena selama 20 tahun semua lagu saya yang terkenal ada di 3 album ini, dirangkai menjadi cerita dari lagu pertama sampai lagu yang terakhir. Nah, album yang kedua Bapak Ibu Saudara setelah Jangan Lagi Menangis, lalu dilanjutkan dengan Kau Hapus Air Mataku. Tahun ini dilanjutkan lagi dengan album Biarpun Kering Air Mata. Kenapa 3 album ini berbicara tentang air mata? Karena semua narasi maupun pujiannya, kata-katanya untuk menguatkan iman orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, tantangan dalam hidup mereka. Pujian Engkaulah Menara Perisai, Jalanku Naik dan Tidak Pernah Turun ada di dalam album ini. Dan yang terakhir setelah Prayer and Worship, lalu dilanjutkan dengan Intimate Worship pertama. Tahun ini lanjutkan lagi dengan Intimate Worship yang kedua, di mana pujian doa Yabes dibawakan dengan begitu kusuk, karena sesuai dengan judul album ini untuk saat teduh. Jadi kalau pagi malam mau doa saat teduh, sebab semua narasinya itu kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah. Nah Bapak Ibu Saudara, 3 album ini belum beredar, bahkan saya pikir tidak akan pernah beredar lagi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hari-hari ini banyak toko buku rohani sudah pada tutup. Jadi distributor rohani juga banyak yang tutup. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena ini pertama kali saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, malam ini saya ada bawa 1 dus saja, tapi ada 13 macam, karena yang lainnya sudah tidak diproduksi lagi. Dan 13 macam ini ada yang cuma 3, ada yang cuma 6, ada yang cuma 10. Jadi campur-campur sedikit-sedikit, dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara lewat setiap narasi maupun pujian yang ada di dalamnya, Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian.
malam ini mohon maaf saya kepanjangan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berdoa lewat CD ini Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi. Nah nanti kalau Bapak Ibu Saudara lagi putar CD saya, lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya ya Bapak Ibu Saudara, supaya jangan hanya sampai 20, tapi akan ada 25-nya, 30, 35 dan seterusnya sampai Tuhan panggil saya pulang dan tugas saya selesai. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau akhiri persekutuan ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita pada sore malam hari ini. Dan tentunya kita juga mau mengucap syukur untuk hidangan yang sudah disediakan oleh perusahaan ini bagi setiap kita, biar kita boleh masuk dalam persekutuan makan malam kita di tempat ini. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur karena kami percaya persekutuan kami dan jerih payah kami dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Kami tidak sia-sia ada di tempat ini pada sore malam hari ini karena kami percaya Engkau sudah berbicara, Engkau sudah menanamkan sesuatu hal dalam hidup kami yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjelang hari esok kami. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain meninggalkan tempat ini, kami juga mau mengucap syukur untuk makanan yang tersedia bagi kami. Berkati perusahaan ini yang telah menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami selalu dan selalu. Dan kami mau memberkati juga tangan-tangan yang sudah berjerih lelah menyediakan semuanya begitu sempurna. Biarlah berkat-Mu ada atas mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini dan masuk dalam persekutuan makan malam kami, izinkan kami menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat yang khusus pada malam hari ini Bapa, dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang diberkati sekali lagi sama-sama kita mau katakan amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. We wish you Merry Christmas. Dan kita akan salam-salaman. Mohon dengan kasih Bapak Tony Cahyadi, Bapak Tony Cahyadi beserta keluarga, juga Evangelis Jeffrey Asyanda untuk maju ke depan. Kita akan salam-salaman. Dan alun salam-salaman. Alun salam-salaman akan dimulai dari tengah. Dari tengah akan dibantu oleh Asher. Oleh teman-teman Asher. Wish you